silakan Sisi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat pagi yang ada di rumah. Mudah-mudahan hari ini semua pada dalam keadaan sehat, kemudian semangat belajarnya. Yang belum nonton, teman-temannya tolong dipanggil untuk anak-anak MIPA 11, MIPA 5 sampai dengan MIPA 8. Mudah-mudahan bisa nonton ya, karena pembelajaran kali ini sangat menarik sekali. Pagi ini kita akan belajar tentang biologi. Untuk mengefektifkan waktu, maka waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ibu Haji Ai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Selamat pagi menuju siang. Selamat pagi menuju siang. Semoga anak-anak tetap sehat, tetap menjaga kesehatan, dan tetap semangat ya PDR-nya. Oke? Nah, sekarang Ibu hanya ingin mereview ya materi yang sudah diberikan oleh Ibu Mega pada minggu lalu. Nah, materi apa yang kalian masih ingat? Nah, sekarang itu masih materi yang kalian kemarin pelajari itu mengenai sistem gerak pada manusia. Ketika kita berjalan, berarti kita sedang melakukan gerak. Kemampuan kita untuk bergerak karena adanya sistem gerak pada tubuh manusia. Nah, organ apa saja yang berperan dalam sistem gerak? Kalian masih tahu? Masih ingat? Apa saja coba? Yaitu tulang dan otot, ya. Bagus. Masih ingat kan ya materi yang lalu? Nah, tulang itu ya, kemampuan kita bergerak itu merupakan anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa yang patut kita syukuri. Dengan apa? Dengan cara apa bersyukurnya? Yaitu dengan cara menjaga kesehatan tubuh kita semua. Jangan sampai tubuh kita ini kena luka ya, kena patah tulang, apalagi sampai cacat. Nauzubillah min dzalik ya. Jadi kalian harus menjaganya secara baik-baik ya. Itu kan tidak bisa diganti ya dengan secara sempurna. Itu Tuhan itu menciptakan, alangkah sempurnanya. Kalau sudah cacat, mau bagaimana ya? Berarti kita ini harus selalu waspada ya. Kalian misalnya sedang mengendarai kendaraan, harus hati-hati, harus waspada, jangan sampai jatuh atau terpleset atau gimana ya, nanti akan mengakibatkan luka atau patah tulang. Nah, yang material itu ya, itu kan sudah mempelajari kalian tentang tulang. Apa itu tulang? Siapa yang tahu? Masih ingat pengertian tulang itu apa? Siapa yang tahu? Tulang adalah jaringan ikat keras yang membentuk rangka. Nah, di sini tulang ini ada jenis-jenisnya ya. Nah, berdasarkan penyusunnya, tulang itu dibedakan menjadi dua ya, yaitu tulang rawan dan tulang
keras. Tulang rawan atau disebut juga kartilago dan tulang keras namanya osteon. Nah, di sini ada kalau kartilago itu bukan jaringan tulang. Nah, di dalam jaringan itu ada bagian yang terkecil namanya sel. Sel tulang keras atau sel tulang rawan. Nah, kalau nama sel itu biasanya diakhiri dengan sheath. Kalau tulang rawan itu kartilago ya, kalau sel tulang itu jaringan tulang rawan itu kartilago, kalau sel tulang rawan namanya kondrosit. Kondrosit. Kalau tulang keras itu namanya jaringan tulang keras namanya osteon. Kalau sel tulang keras namanya osteosit. Nah, kalau akhiran sit itu akan menandakan itu sel. Misalnya sel darah merah yaitu eritrosit. Sel darah putih leukosit. Sel keping darah trombosit ya. Jadi ingat, dalam biologi ini apabila ada akhiran sit itu menandakan sel. Paham kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian paham ya atas penjelasan dari Ibu. Kemudian ini Ibu ya akan mengingatkan kembali ya materi yang lalu gitu ya. Nah, kemudian berdasarkan tadi berdasarkan zat penyusunnya ya. Sekarang berdasarkan jenis matriksnya. Ya. Jenis matriksnya itu ada dalam tulang rawan sel dan tulang rawan itu ada matriksnya, itu ada matriks, ada tulang rawan hialin, ada elastis dan fibrosa itu kan ya. Artinya kalau sel tulang keras itu berdasarkan matriksnya ada dua, yaitu tulang kompak dan tulang apa satu lagi, tulang spon ya. Itu matriksnya berbeda ya. Kalau tulang spon itu matriksnya berongga ya. Kalau tulang keras itu matriksnya padat. Bedanya itu ya. Coba kalian bisa memberi contoh di mana tulang spon di mana, tulang keras di mana ya. Kemudian berdasarkan bentuk dan ukurannya. Tulang berdasarkan bentuknya adalah bentuknya seperti apa? Ada bentuk seperti pipa ya, panjang. Kedua berbentuk pipih. Ya. Ketiga dalam bentuk pendek ya. Yang keempat tulang tidak beraksuran. Coba kalian beri contoh tulang yang berbentuk pipih atau pipa. Siapa yang tahu? Mohon kepada pemateri karena ada delay dari proses ke YouTube-nya kurang lebih 1 menit. Jadi kalau memberi pertanyaan ditunggu. Ini ada jawaban Bu dari Nabila Cantika, kelas 11 MIPA 7. Tulang yang berbentuk pipih atau pipa femur katanya. Ya, betul tidak ya Bu ya? Nabila ya, itu salah satu contoh dari tulang pipa ya, itulah tulang kaki yang atas yaitu femur, atau bisa juga contohnya tulang ini betis ya, tulang keri atau tulang ini tulang lengan atas ya. Ini dari Ersa Bu. Tulang rusuk betul tidak Bu katanya? Tulang belikat dari Aditya Bu. Oh belum betul ya Bu ya, iya. Oke, baru itu yang menjawab, silakan Bu dilanjut. Nah itu kalau contoh dari tulang pipa. Nah ini bentuk dari tulang tadi tulang pipih. Tulang pipih itu adalah yang bentuknya pipih gitu ya. Nah contohnya apa? Ada yang tahu? Coba tulang pipih contohnya apa? Dari Jahra Bu, Jahra 11 MIPA 8. Tulang belikat, tulang dada, tulang rusuk. Dari Safnanda tulang rusuk. Dari Salma tulang hasta katanya Bu. Iya. Tulang tadi tulang apa? Tulang
rusuk, tulang belikat itu betul ya. Kemudian tulang pendek. Tulang pendek itu contohnya apa? Tulang pendek, coba. Tulang pendek apa? Ada yang jawab? Ya, tulang pendek itu contohnya tulang pergelangan tangan. Ya. Kemudian ada tulang yang tidak beraturan, yang berikutnya itu tulang tidak beraturan. Contohnya apa? Yang tahu? Contohnya adalah dari Elsa Bu, tulang tengkorak katanya Bu. Tulang pendek atau tulang pipi nih ya? Ya, dari Nabila lagi tulang tarsal dan karpal katanya. pendek ya? Tulang pendek ya, itu tarsal dan karpal. Dari Zahra Bu, pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Oh, sama ya, ya. Terima kasih Bu. Kemudian satu lagi tulang tidak beraturan, yaitu tulang beraturan, yaitu contohnya apa? Siapa yang tahu? Risa Fernanda Bu, tulang leher. Tulang leher. Ya, bisa. Apalagi contohnya? Ada lagi? Dari Sinta sama Hilda Bu, tulang belakang. Ya, dari Ersa, bagus. dari Nabi. Oke, betul ya. Itu contoh dari tulang tidak beraturan. Kemudian tulang keras ini terdapat apa? Udah tadi ya diterangkan oleh Ibu mengenai jenis matriksnya ya. Tulang keras itu matriksnya, jenis matriksnya ada dua, yaitu berbentuk ada yang bentuk kompak dan spon itu ya. Nah itu aja ya, mungkin karena ini ada materi baru dari Bu Mega yang akan disampaikan oleh Bu Mega, yaitu masih dalam sistem gerak itu ya. Nah itu lanjutan dari kemarin ya, tulang atau rangka, yaitu kelanjutannya mengenai persendian atau artikulasi atau hubungan antar tulang dan mekanisme gerak otot ya, dan gangguan-gangguan pada otot. Itu mungkin ya yang akan disampaikan oleh Ibu Mega. Silakan Ibu Mega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di kolom chat, dan kalian bisa menyampaikan apapun pertanyaan-pertanyaan atau tanggapan yang bisa nanti ditanggapi oleh Ibu Mega, tentunya dengan tertib, dengan sopan, dengan santun ya, jangan telah dipakai bercanda di Zoom chatnya. Terus nanti juga kalian bisa mencoba menyampaikan kehadiran Anda dengan menulis nama dan kelas. Jadi nanti saat pembelajaran ini sudah selesai, baik Ibu Ai atau Ibu Mega bisa mengecek bagaimana interaksi Anda di pembelajaran hari ini di live chat. Silakan Bu, dilanjutkan ya Nana. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Ai dan para moderator yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk melakukan pembelajaran biologi melalui live streaming di YouTube ini, Wisata Studi. Nah, ya selanjutnya, nah Ibu ini akan bertanya terlebih dahulu. Tadi kan sudah disinggung oleh Ibu Ai mengenai pertemuan pada minggu lalu ya. Nah, seperti itu minggu lalu itu mempelajari mengenai angka tubuh dan tulang-tulang penyusun angka tubuh ya. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, tulang-tulang penyusun angka tubuh itu mengapa sih dapat bergerak atau dapat digerakkan? Nah, mengapa tulang-tulang kita itu dapat bergerak secara leluasa? Ada yang bisa menjawabnya? Selanjutnya, bagaimana Ibu? Belum masih ada yang menjawab. Ya, tulang. Nah, ini yang akan menjadi bahasan kita pada hari ini. Bagaimana tulang itu dapat bergerak dan bagaimana tulang itu dapat melakukan pergerakan. Nah, sebelum memulai pembelajaran kali ini, Ibu ingin mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu dengan mengisi Google Form yang sudah Ibu siapkan di Google Classroom. Nah, untuk pengisiannya Ibu ini ada jawaban dari Safnanda dan Yeni, karena ada seni. Bagaimana tulang dapat bergerak ya tadi ya? Karena ada sendi Bu. Ya, betul sekali Safnanda ya. Nanti kita akan bahas itu pada materi kali ini. Nah, dari Richard Dalton Bus 11 MIPA 8, karena ada otot sebagai alat gerak aktif dan rangka sebagai alat gerak pasif. Ya, betul sekali Richard, ya baik sekali jawabannya. Selanjutnya, Ibu ingin memaparkan terlebih dahulu mengenai kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, dan tujuan pembelajaran. Nah, untuk kompetensi dasarnya itu, yang pertama, ini itu masih sama seperti minggu kemarin, yaitu menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem gerak dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem gerak manusia. Nah, untuk indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian capai pada pembelajaran kali ini, yaitu yang pertama, yaitu menjelaskan pengertian persendian pada manusia, menganalisis tipe persendian pada manusia, mendeskripsikan struktur otot rangka, menjelaskan mekanisme kerja otot, menjelaskan sifat kerja otot, mengidentifikasi jenis-jenis gangguan pada sendi, dan mengidentifikasi jenis-jenis gangguan pada otot. Nah, selanjutnya ini merupakan tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada diharapkan tercapai pada pembelajaran kali ini. Yaitu kalian tuh dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pengertian persendian. Selanjutnya, tipe-tipe persendian, struktur, sifat, dan mekanisme kerja otot rangka dengan mengkaji dan mengolah informasi dari berbagai sumber belajar. Jadi, tidak hanya materi yang Ibu sampaikan saja, kalian itu dapat melihat lagi referensi lain untuk menambah wawasan kalian. Nah, dengan menggunakan literasi digital kelas maya, literasi baca tulis, dan literasi sains
untuk meningkatkan kemampuan aba 21 kalian, yaitu seperti berpikir kritis, analitis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Nah, dalam pembelajaran kali ini juga, Ibu harapkan kalian itu bersungguh-sungguh ya dan bertanggung jawab mengenai materi yang akan Ibu sampaikan, sehingga materi yang dapat Ibu sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kalian baik sekarang maupun di yang akan datang. Seperti itu. Sebelumnya Ibu ada gambar terlebih dahulu. Nah, di sini ada pertanyaan. Apa yang kalian bayangkan ketika melihat gambar-gambar ini? Di sini terdapat gambar ketika orang yang sedang berlari ya di sini. Nah, kenapa sih orang tersebut bisa berlari dan kenapa ini sikut bisa ditekukan dan lutut juga bisa ditekukan? Apa sih proses yang bekerja pada orang yang berlari ini? Silahkan jawab di kolom komentar ya. Nah, di sini kita akan tadi sudah ada yang menjawab di pendahuluan, itu ada menjawab mengenai persendian dan tata rangka. Nah, itu yang akan kita bahas pada materi kali ini. Bagaimana Ibu, ada yang menjawab? Oh iya, masih dilai. Nah, ini materi kita pada kali ini. Yang pertama yaitu mengenai persendian. Nah, persendian itu adalah hubungan antara dua tulang atau lebih, baik yang dapat digerakkan maupun yang tidak dapat digerakkan. Nah, bagaimana? Ini Bu dari Safnanda ya Bu. Ya. Karena orang tersebut menggunakan sendinya dengan baik yang didorong oleh otot. Ya, betul sekali. Baik sekali Safnanda untuk jawabannya. Terima kasih. Nah, di sini itu jadi tulang-tulang tersebut dapat bergerak karena adanya sendi di antara dua tulang. Nah, seperti contohnya, salah satu contoh sendi yang berada pada tulang radius dan ulnas dengan sendi pada humerus. Di sini ada sendi. Nah, ini itu merupakan salah satu contoh sendi. Nah, jadi tulang itu bergerak dengan adanya sendi, tapi bukan hanya sendi saja yang bergerak komponennya. Ada juga otot rangka yang nanti akan kita bahas setelah kita membahas mengenai persendian. Nah, di sini itu ada komponen penunjang persendian, yaitu ada 5. Yang pertama ada ligamen, yang kedua ada kapsul sendi, yang ketiga ada cairan sinovial, yang keempat ada tulang rawan hialin, dan yang kelima ada bursa. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama mengenai ligamen. Ada yang tahu gak apa itu ligamen? Nah, kita akan bahas satu persatu. Ligamen itu sendiri merupakan jaringan ikat fibrosa yang kuat. Nah, jaringan ligamen ini itu berfungsi untuk mencegah terjadinya gerakan yang berlebihan pada sendi. Nah, ligamen itu sendiri juga berfungsi untuk membantu mengembalikan tulang ke posisi semula ketika setelah melakukan pergerakan. Seperti itu. Itu adalah ligamen. Nah, yang kedua adalah kapsul sendi. Nah, kapsul sendi ini merupakan struktur yang tipis namun kuat. Nah, kapsul sendi ini berada di bagian dalam rongga sendi. Kapsul sendi ini itu ada 2 lapisan, yaitu ada kapsul fibrosa dan kapsul sinovial. Nah, yang ketiga adalah cairan sinovial. Nah, cairan sinovial ini merupakan cairan pelumas untuk bergeraknya sendi agar sendi itu bergerak secara lancar dan halus tanpa adanya rasa sakit. Nah, cairan sinovial ini itu berasal dari kapsul sinovial yang berada pada kapsul sendi tadi. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu ada tulang rawan hialin. Nah, tulang rawan hialin ini berada di bagian ujung belakang, di bagian ujung tulang. Nah, fungsi dari tulang rawan hialin ini yaitu untuk sebagai bantalan sendi agar sendi tidak sakit ketika digerakkan. Nah, yang selanjutnya ada bursa. Nah, bursa ini merupakan kantong tertutup yang dilapisi oleh membran sinovial yang berada di bagian luar rongga sendi. Dapat dipahami? Bu, ini ada beberapa jawaban siswa ya. Mungkin suaranya oke tapi agak diperlambat mungkin ya Bu ya. Lambat, bukan pelan ya, tapi lambat frekuensinya, temponya ya.
Ligamen adalah pita-pita yang menghubungkan tulang, kata Safnanda. Kemudian Nur Indah dari 11 MIPA 8 ini. Kapsul sendi buat menahan ligamen. Iya, betul sekali. Tidak, gitu. Nah, salah satu juga fungsi dari kapsul sendi adalah untuk menahan ligamen yang tadi. Terima kasih atas jawabannya ya. Selanjutnya, tipe persendian. Nah, secara struktural atau ada tidaknya rongga sendi dan jaringan ikat yang berada di dalamnya. Nah, sendi itu dibagi menjadi 3 macam, yaitu ada sendi fibrosa, sendi tulang rawan, dan sendi sinovial. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, sendi fibrosa. Nah, sendi fibrosa ini merupakan sendi yang di dalamnya itu tidak terdapat rongga sendi. Nah, dan sendi fibrosa ini juga diperkokoh oleh jaringan ikat fibrosa, karena juga namanya juga sendi fibrosa. Yang kedua yaitu sendi kartilago atau sendi tulang rawan. Nah, sendi kartilago ini merupakan sama seperti sendi fibrosa yang tidak memiliki rongga pada sendinya. Nah, sendi kartilago ini diperkokohnya itu oleh jaringan kartilago atau tulang rawan. Jadi hanya beda di penyusunnya saja yang memperkokohnya. Nah, untuk sendi fibrosa itu dari jaringan ikat fibrosa, kalau sendi kartilago jadi jaringan tulang rawan. Seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu sendi sinovial. Nah, sendi sinovial ini adalah sendi yang mempunyai rongga di dalam sendinya. Nah, sendi sinovial ini diperkokoh oleh jaringan ikat ligamen dan jaringan dan kapsul sendi, seperti itu. Nah, sedangkan secara fungsional atau berdasarkan gerakannya, sendi itu dibedakan juga menjadi 3. Ada sinatosis atau sendi mati, selanjutnya ada amfiatosis dan diatosis atau sendi sinovial. Kita akan bahas ini satu persatu ya. Yang pertama yaitu ada sendi sinatosis. Nah, sendi sinatosis ini merupakan sendi yang tidak dapat digerakkan karena tidak memiliki celah sendi. Nah, oleh sebab itu sendi sinatosis ini disebut juga sebagai sendi mati. Nah, sendi sinatosis ini ada 2 tipe. Yang pertama yaitu sinatosis sinfibrosis dan sinatosis sikondrosis. Nah, kita akan bahas terlebih dahulu mengenai sinatosis sinfibrosis. Nah, sinatosis sinfibrosis ini merupakan sendi yang tidak terdapat rongga, karena namanya juga sendi sinatosis ya. Dan hubungan antara tulang yang satu dengan tulang yang lainnya itu dihubungkan oleh jaringan ikat fibrosa yang kuat dan tipis. Nah, biasanya sinatosis sinfibrosis ini di tubuh kita itu berada di hubungan antara tulang tengkorak atau tulang kepala di sini. Nah, hubungan antara tulang tengkorak ini disebut dengan sutura. Nah, itu merupakan contoh dari sendi sinatosis sinfibrosis. Yang kedua yaitu sinatosis sikondrosis. Nah, untuk sinatosis sikondrosis ini hubungan antara tulang yang satu dengan tulang yang lainnya itu dihubungkan oleh jaringan tulang rawan. Nah, tulang rawan yang mengisi sendi ini berupa tulang rawan hialin. Nah, yang termasuk ke dalam sinatosis sikondrosis ini yaitu ada cakram epifise pada tulang-tulang yang masih tumbuh, yaitu kan pada pembahasan tulang masih ada bagian-bagian epifise, diafise dan metafise. Nah, terdapat pada cakram epifisenya dan juga terdapat yaitu sendi di antara kosta dengan sternum, atau kosta itu ada tulang rusuk ya, dan sternum itu tulang dada. Nah, di sini nih, ini merupakan contoh persendian dari sinatosis sikondrosis. Ini tulang rawan yang berwarna biru itu adalah tulang rawan hialin. Nah, selanjutnya mengenai sendi amfiatosis. Nah, sendi amfiatosis ini merupakan sendi yang pergerakannya itu terbatas akibat adanya tekanan.
Tadi ada yang menjawab ini Bu ya. Oh. Contoh sinartrosis adalah sendi pada tulang tengkorak, betul Ya, Bu? betul, betul sekali. Nah, selanjutnya sendi amfiatosis ya. Nah, sendi amfiatosis ini merupakan sendi yang pergerakannya itu terbatas karena adanya tekanan. Nah, di sini ada tipe-tipe dari sendi amfiatosis. Yang pertama ada simfisis, yang kedua sindemosis, yang ketiga ada gomfosis. Yang pertama ada simfisis. Nah, untuk simfisis ini hubungan antara tulang yang satu dengan tulang lainnya itu diisi oleh ini cakram tulang rawan fibrosa yang tipis. Nah, contohnya itu terdapat yaitu sendi di antara tulang belakang atau vertebrae dan di antara ini nih tulang simfisis pubis atau tulang kemaluan. Nah, mengapa sendi ini disebut sendi simfisis dan ini juga tulang sendi amfiatosis kan merupakan sendi yang pergerakannya terbatas. Nah, dari, kita tinjau dari fungsi dari kedua rangka ini tersendiri. Nah kan fungsi dari tulang belakang itu untuk menopang tubuh kita sehingga ini juga sama untuk menopang bagian atas kita sehingga pergerakannya itu terbatas dan tidak dapat leluasa digerakkan. Yang kedua yaitu sindemosis. Nah, pada sendi sindemosis ini terdapat lebih banyak jaringan ikat serat dan ligamen pada bagian sendinya. Itu contohnya yaitu terdapat di antara tulang tibia dan fibula atau ini tibia itu tulang kering ya dan fibula itu tulang betis. Nah, di sini itu terdapat sendi sindemosis dan pergerakannya itu terbatas. Yang ketiga yaitu ada sendi gomfosis. Nah, sendi ini merupakan sendi pada tulang berbentuk kerucut yang masuk ke dalam kantong tulang. Nah, Bu, ini dari Nesia, mungkin ini pertanyaan kayaknya sendi kaku ya Bu gitu. iya, ya bisa disebut juga dengan sendi kaku karena pergerakannya itu terbatas. Itu. Nah, contoh dari sendi gomfosis ini adalah pada akar gigi yang bersendi dengan alveoli atau soket rahang. Nah, jaringan yang berada pada sendi ini yaitu jaringan ikat ligamen periodontal atau jaringan ikat ligamen yang berada di bagian gigi, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu sendi diartrosis atau sendi sinovial. Nah, sendi diartrosis ini merupakan sendi yang memiliki rongga sendi di dalamnya sehingga pergerakannya itu bebas. Nah, di sini terdapat ada beberapa ciri-ciri dari sendi diartrosis. Yang pertama, benar terdapat suatu rongga di antara dua ujung tulang. Nah, ini merupakan rongganya. Nah, rongga ini disebut juga sebagai rongga sinovial. Nah, selanjutnya permukaan tulang ketika digerakkan. Selanjutnya, pada rongga sinovial ini terdapat cairan sinovial. Nah, cairan sinovial ini juga berfungsi sebagai cairan pelumas agar sendi tidak sakit ketika digerak. Nah, cairan sinovial ini juga dihasilkan oleh membran sinovial yang ada pada kapsul sinovial. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai tipe-tipe sendi diartrosis. Ibu untuk tadi yang ada yang menjawab, Bu? Belum. Nah, tipe-tipe sendi pertama yaitu ada sendi engsel. Nah, sendi engsel ini merupakan sendi yang bergerak ke satu arah atau mekanismenya seperti engsel pada pintu, bergeraknya hanya ke satu arah. Nah, sendi engsel ini memiliki satu poros. Untuk contoh pada tubuh kita itu yaitu terdapat pada sendi ini nih, sendi pada sikut, lutut, dan pada jari-jari tangan atau falanges dan juga jari-jari kaki, sama itu merupakan sendi engsel. Bu, ada pertanyaan nih dari Safna. Tidak akan bisa bergerak. Jadi mengapa disebut sendi sinovial ini juga karena di sini ada rongga sinovialnya. Jadi ini untuk pergerakan seperti itu. Dapat dipahami? Ya. Kita lanjut materi mengenai tadi sudah ya sendi engsel dan sekarang yaitu mengenai sendi peluru. Nah, sendi peluru ini merupakan
sendi yang bergerak bebas ke segala arah. Nah, biasanya ujung tulang pada sendi peluru ini berbentuk bongkol atau bulat ya. Nah, serta berporos 3. Nah, untuk contoh dari tubuh kita sendiri itu, untuk sendi peluru, biasanya terdapat pada persendian antara tulang gelang bahu dengan humerus, yang ini nih. Nah, ini merupakan contoh dari sendi peluru, dan juga terdapat pada tulang panggul dan tulang femur. Sama, itu juga merupakan contoh dari sendi peluru. Yang selanjutnya ada sendi pelana. Nah, sendi pelana ini bergerak bebas seperti gerakan mengendarai kuda, dan ini tuh berporos 2. Nah, contohnya itu bisa dilihat di sini ya, antara pergelangan tangan atau karpal dengan metakarpal pada telapak tangan pada bagian ibu jari, seperti itu. Jadi di sini ya pergelangan tangan dan bagian telapak tangan pada bagian ibu jari. Ini merupakan sendi pelana yang bagian bawahnya, bukan yang bagian ininya. Kalau yang ini itu merupakan tadi sendi apa? Sendi engsel, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu sendi putar. Nah, sendi putar ini merupakan sendi yang bergerak dengan pola rotasi dan memiliki satu poros. Nah, contohnya itu terdapat pada tulang tengkorak yang berporos pada tulang atas di sini, sehingga tulang tengkorak itu dapat berputar. Karena ada sendi putar di sini ya, jadi kita itu dapat bergerak seperti ini. Nah, ini merupakan contoh dari sendi putar. Lanjut. Ini sendi luncur atau sendi geser. Nah, sendi luncur atau sendi geser ini itu gerakannya itu menggeser, tidak berporos, dan biasanya tulangnya itu memiliki ujung yang agak rata. Nah, di sini itu terdapat contohnya itu pada pergelangan tangan, tulang atau persendian di antara pergelangan tangan dan di pergelangan kaki. Ini merupakan contoh dari sendi geser atau sendi luncur. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu sendi kondiloid. Nah, sendi kondiloid ini merupakan gerakan sendi yang bergerak ke kiri atau ke kanan, ke depan atau ke belakang. Nah, biasanya itu tulang pada sendi kondiloid ini berbentuk oval dan mengerucut ke bagian dalam yang berbentuk elips. Nah, contohnya itu terdapat pada persendian antara tulang ini pengumpil atau radius dengan tulang pergelangan tangan. Nah, sini itu dapat bergerak ke kiri, ke kanan, depan atau ke belakang. Ini merupakan contoh dari sendi kondiloid, seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya ini ada terdapat tadi tipe-tipe sendi diatosis. Ini ada sendi peluru, ini sendi kondiloid, ini ada sendi pelana di sini. Di sini juga ada sendi luncur di pergelangan tangan ya. Ini ada sendi engsel dan ini ada sendi putar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di PPT ya, sudah Ibu share di Google Classroom. Dapat diperbesar. Seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai gangguan pada sendi. Nah, di sini itu terdapat ada pertanyaan Bu dari iya. Agisni Maharani. Sendi kondiloid itu bisa disebut juga sendi elipsoid, Bu? Iya, betul sekali. Dapat juga disebut sebagai sendi elipsoid. Karena juga tadi sudah Ibu jelaskan ya, kalau biasanya tulangnya itu berbentuk elips seperti itu. Nah, kita akan memaparkan mengenai gangguan yang terjadi pada sendi. Yang pertama, ini ada beberapa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini ada 6, sebenarnya banyak sekali. Nah, untuk yang lainnya kalian bisa mencari di referensi yang lain ya. Jadi tidak terpaku hanya pemberian dari Ibu saja. Nah, yang pertama itu terkilir. Nah, ini merupakan gangguan sendi akibat gerakan yang tidak biasa atau dipaksakan. Jadi sendinya itu bergerak secara tiba-tiba. Nah, jadinya ada terkilir. Yang kedua yaitu dislokasi. Nah, dislokasi ini merupakan pergeseran tulang penyusun sendi dari posisi normal. Nah, dislokasi ini biasanya disebabkan karena terjatuh maupun karena kecelakaan.
Yang selanjutnya yaitu osteoartritis. Nah, penyakit osteoartritis ini merupakan penyakit pada bantalan sendi, yaitu terjadinya kerusakan atau keausan tulang rawan yang berfungsi sebagai bantalan sendi tadi. Jadi, ketika tulang rawan tersebut mengalami kerusakan atau keausan, maka tulang-tulang yang bersendi itu akan dapat bersentuhan sehingga akan sakit atau nyeri pada saat digerakkan. Nah, yang kedua yaitu ada ankilosis. Nah, ankilosis ini merupakan sendi yang tidak kondisi di mana sendi-sendi kita itu tidak dapat digerakkan dan ujung-ujung antar tulang terasa bersatu. Nah, biasanya untuk penyakit ankilosis ini merupakan genetik ya. Jadi apabila ada orang tuanya yang mengalami kelainan ankilosis ini, maka maka ada kemungkinan bahwa anaknya juga dapat mengalami ankilosis itu. Nah, yang selanjutnya ada urai sendi. Nah, urai sendi ini merupakan kondisi di mana robeknya selaput sendi yang diikuti oleh terlepasnya ujung tulang sendi. Nah, hal ini itu bisa disebabkan karena terjadinya gerakan yang berlebihan yang menggunakan sendi. Jadi terdapat selaput sendinya itu bisa robek. Yang terakhir ada artritis. Nah, artritis ini merupakan peradangan pada sendi yang disertai bengkak, kaku, keterbatasan bergerak, dan rasa sakit. Nah, ini semua dari awal kita menjelaskan mengenai persendian. Untuk persendian ini sudah selesai ya. Nanti kita akan beralih ke materi baru yaitu mengenai otot rangka. Apabila ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, mangga silahkan ya. Sembari menunggu pertanyaan, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai otot rangka. Nah, sini ada otot rangka. Nah, otot rangka ini adalah otot yang melekat pada tulang dan dapat bergerak secara aktif untuk menggerakkan tulang sehingga disebut juga sebagai alat gerak aktif. Nah, pada pertemuan minggu lalu itu kita membahas mengenai tulang ya. Nah, tulang itu merupakan alat gerak pasif karena tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Nah, sedangkan otot rangka ini merupakan alat gerak aktif. Jadi, antara tulang dengan otot rangka ini tidak dapat dipisahkan karena mereka itu berjalan atau bekerja secara sinergis, harmonis untuk melakukan suatu gerakan. Nah, di sini juga terdapat beberapa fungsi otot rangka. Ibu hanya menjelaskan ada 3 fungsi ya. Kalian dapat melihat lagi di referensi lain, masih banyak fungsi otot rangka tersebut. Yang pertama, yaitu tentu saja untuk pergerakan. Nah, otot akan menggerakkan tulang untuk melakukan suatu gerakan. Yang kedua, yaitu menopang dan mempertahankan postur tubuh. Jelas ya, otot rangka itu berfungsi untuk menopang rangka tubuh kita. Jadi kita dapat berjalan dengan tegak. Nah, yang ketiga yaitu produksi panas. Nah, untuk produksi panas ini maksudnya yaitu metabolisme dari kontraksi otot ini akan menghasilkan panas untuk mempertahankan suhu tubuh, untuk mempertahankan suhu normal di dalam tubuh kita. Seperti itu. Yang selanjutnya, ini otot rangka juga memiliki sifat-sifat seperti berikut. Yang pertama, untuk kontraktilitas. Yang kedua, eksitabilitas. Yang ketiga, ekstensibilitas. Yang keempat, elastisitas. Yang pertama yaitu kontraktilitas. Nah, jadi selaput otot ini dapat berkontraksi dan meregang, mempunyai kemampuan untuk berkontraksi dan atau meregang. Nah, yang kedua eksitabilitas. Nah, untuk eksitabilitas ini, jadi selaput otot itu mempunyai kemampuan untuk dapat merespon dengan kuat apabila distimulasi oleh impuls saraf. Nah, yang ketiga yaitu ekstensibilitas. Nah, ekstensibilitas ini yaitu kemampuan otot untuk meregang lebih panjang, untuk meregang melebihi panjang pada saat relaksasi. Yang terakhir adalah elastisitas. Nah, elastisitas ini merupakan kemampuan selaput otot untuk kembali ke keadaan atau
keadaan normal di mana setelah otot itu berkontraksi. Jadi elastisnya dapat kembali ke bentuk semula. Lanjut ya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai struktur otot langka. Di sini Bapak bisa di ini. Nah, otot langka ini terdiri atas kepala otot atau muskulus kaput. Yang bagian di sini yang biasanya disebut dengan tendon. Nah, tendon ini merupakan tempat melekatnya otot pada tulang. Nah, dan juga terdiri dari empal otot atau bagian tengah otot atau musculus venter atau perut otot bagian tengah. Dan ekor otot atau musculus cauda. Di sini tidak terlihat ya ekor ototnya karena ini hanya setengah saja. Nah, secara keseluruhan ini otot dibungkus oleh lapis jaringan ikat yang agak padat yang disebut dengan epimysium. Ini epimysium. Nah, otot ini dibungkus oleh jaringan ikat yang agak padat disebut dengan epimysium. Nah, epimysium ini bisa kita lihat dengan mata telanjang ya, berwarna putih. Nah, untuk di dalam epimysium ini terdapat berkas zat-zat otot yang disebut dengan fasciculus. Nah, di sini tuh ada beberapa fasciculus. Ini fasciculus. Apabila fasciculus ini itu besar, akan jadi seperti ini. Nah, ini merupakan fasciculus. Nah, setiap fasciculus ini dibungkus oleh selubung tipis yang dinamakan dengan perimysium. Nah, selubung tipis ini disebut dengan perimysium. Nah, di dalam fasciculus ini terdapat banyak sekali sel otot yang berbentuk serat. Nah, ini sel otot. Nah, satuan individual sel otot ini dibungkus oleh jaringan ikat halus yang disebut dengan endomysium. Nah, apabila ini diperbesar satu, jadi seperti ini ya. Nah, ini merupakan jaringan ikat halusnya atau endomysium. Nah, di bawah endomysium ini terdapat membran sel otot. Nah, ini merupakan membran sel otot yang disebut sebagai sarkolema. Nah, di sini juga terdapat inti sel otot. Nah, di bawah sarkolema atau membran sel otot ini terdapat sitoplasma otot yang disebut dengan sarkoplasma. Nah, sarkoplasma itu merupakan sitoplasma pada otot. Selanjutnya, nah di dalam satu serat otot tunggal itu, serat tunggal itu ada tersusun dari berbagai banyak miofibril. Jadi miofibril ini merupakan struktur penyusun otot langka. Nah, di sini ada miofibril. Nah, miofibril ini merupakan sel otot langka yang berbentuk selaput halus panjang. Nah, ini untuk struktur dari otot langka itu sendiri. Apabila ada yang kurang jelas atau kurang paham, bisa ditanyakan ya. Seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur miofibril itu sendiri. Nah, ini merupakan satu sel otot langka. Nah, di dalam satu sel otot langka ini seperti tadi Ibu jelas, ungu atau hitam ini. Ini merupakan miofilamen tebal. Nah, sedangkan untuk miofilamen tipis ini yang berwarna hijau. Ini merupakan miofilamen tebal, tipis maksudnya. Nah, miofilamen tebal ini tersusun dari protein miosin, sedangkan miofilamen tipis tersusun dari protein aktin, dan juga terdapat beberapa protein tambahan yaitu protein tropomyosin dan kompleks protein troponin. Nah, kombinasi antara miofilamen tebal dan miofilamen tipis ini menunjukkan adanya pita gelap dan pita terang seperti lurik, sehingga otot langka ini disebut juga sebagai otot lurik. Nah, di dalam miofibril ini juga terdapat unit kontraksi lainnya yaitu ada sarkomer. Nah, ini merupakan garis Z. Nah, garis Z ini merupakan garis pembatas antara aktin yang satu dengan aktin yang lainnya. Sedangkan ini, nah, satu sarkomer ini yaitu dilihatnya dari garis Z yang satu ke garis Z yang lainnya. Itu merupakan satu sarkomer. Di sini juga apabila ada garis Z yang lain, di sini ada sarkomer lainnya. Dan ini selalu berdampingan di sepanjang miofibril. Nah, di dalam miofibril itu sendiri ada retikulum sarkoplasma. Nah, ini itu sebagai tempat tersimpannya ion-ion kalsium yang berfungsi nanti untuk kontraksi otot.
dapat dipahami. Ya. Selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai mekanisme kerja otot. Nah, ketika otot berkontraksi itu ditandai dengan memendeknya otot, sehingga otot itu akan menegang dan menebal. Nah, apabila otot itu tidak bekerja, maka otot itu akan mengendur dan akan berelaksasi. Nah, untuk ketika otot berkontraksi, maka otot yang melekat pada tulang itu juga akan otot yang berada pada tulang itu akan juga melakukan berkontraksi, sehingga tulang akan tertarik dan akan terjadi suatu gerakan. Nah, sebelum ke mekanisme kerja otot, kita harus tahu dulu nih apa komponen struktur otot yang berperan dalam kerja otot. Nah, di sini terdapat beberapa komponen. Ada 6 komponen struktur yang berperan dalam mekanisme kerja otot. Yang pertama, ada myofibril, yang tadi sudah Ibu jelaskan strukturnya ya. Nah, myofibril ini berbentuk silindris yang memanjang sepanjang otot lurik dan mengandung filamen aktin dan miosin. Nah, selanjutnya ada sarkomer. Nah, sarkomer ini merupakan unit struktural dan fungsional terkecil dari kontraksi otot pada myofibril. Yang ketiga ada aktin. Nah, aktin ini merupakan protein pada filamen tipis serta memiliki sisi aktif dan situs pengikatan. Yang keempat yaitu ada miosin. Nah, miosin ini merupakan protein filamen yang lebih tebal dan memiliki penonjolan yang biasanya disebut sebagai kepala miosin. Selanjutnya ada tropomiosin. Nah, tropomiosin ini merupakan sebuah protein aktin pengikat yang mengatur kontraksi otot. Selanjutnya juga ada kompleks troponin. Nah, kompleks troponin ini merupakan protein kompleks yang melekat pada tropomiosin. Jadi, troponin dan tropomiosin ini melekat pada aktin. Bu, ada pertanyaan nih Bu dari Nabila Indah. Oh iya, silahkan. Bu, mengapa kombinasi miofilamen tebal dan miofilamen tipis bisa menunjukkan adanya pita gelap dan pita terang? Nah, kita akan jawab terlebih dahulu ya. Nah, di sini kan terdapat ini kan miofilamen tebal banyak sekali. Nah, ini miofilamen tipis. Nah, untuk miofilamen tebal itu dapat, jika dilihat sekilas ini seperti warna apa? Gelap kan? Nah, kalau yang tipis itu kan karena dia filamennya tipis, jadi tidak terlalu terlihat dan warna itu terang. Jadi itu yang menyebabkan adanya secara sekilas mata menyebabkan adanya pita gelap dan pita terang, seperti itu. Lanjut ya ke materi selanjutnya. Nah, mekanisme kerja otot. Nah, dalam kontraksi otot itu sendiri harus membutuhkan sumber energi untuk gerak otot. Apa sih sumber energinya itu? Yang pertama ada ATP atau adenosin trifosfat. Nah, ATP ini akan diuraikan menjadi ADP tambah fosfat tambah energi. Selanjutnya ADP atau adenosin difosfat. Nah, ADP ini juga akan diuraikan menjadi AMP tambah P tambah energi. P itu adalah fosfat, AMP itu merupakan adenosin monofosfat. Yang selanjutnya itu kreatin fosfat. Nah, kreatin fosfat ini juga terurai atau dihidrolisis menjadi kreatin, fosfat, dan energi. Nah, penghidrolisisan atau penguraian ATP dan kreatin fosfat ini itu berfungsi untuk sebagai energi yang dibutuhkan ketika kontraksi, dan dalam prosesnya itu tidak membutuhkan oksigen, sehingga fase kontraksi ini itu disebut juga sebagai fase anaerob. Nah, selanjutnya yang ketiga ada glikogen atau gula otot. Nah, glikogen ini diuraikan menjadi laktasidogen. Nah, kemudian laktasidogen diubah menjadi glukosa dan asam laktat. Nah, glukosa ini untuk dapat diurainya itu melalui adanya ikatan dengan oksigen, sehingga glukosa dengan oksigen itu akan diuraikan atau diubah menjadi karbon dioksida, H2O, dan energi. Nah, untuk lebih jelasnya itu akan Ibu
sampaikan dulu persamaannya. Sini ya, glikogen. Ada. Glikogen akan diuraikan menjadi tadi laktasidogen. Selanjutnya laktasidogen akan diuraikan menjadi tadi apa? Glukosa dengan asam laktat. Ini asam laktat ya. Nah, selanjutnya di sini glukosa. Glukosa. Nah, glukosa ini dengan oksigen, dengan bantuan oksigen akan diubah menjadi karbon dioksida tambah H2O tambah dengan energi. Nah, karena pada proses ini itu merupakan proses relaksasi ya. Nah, ketika relaksasi itu membutuhkan oksigen sehingga pada saat jadi fase relaksasi juga itu disebut sebagai fase aerob karena memerlukan oksigen dalam penguraian glukosanya. Nah, selanjutnya ketika asam laktat itu tertimbun di dalam otot kita, maka otot kita itu akan pegal-pegal atau mudah sekali lelah. Nah, asam laktat ini kemudian akan dioksidasi dengan menggunakan oksigen juga, sehingga disebut juga sebagai fase aerob. Seperti itu. Pahami? Nah, selanjutnya ini merupakan tahapan mekanisme kerja otot. Di sini Ibu ada video untuk agar kalian itu dapat lebih paham ya, karena di dalam video itu terdapat visualisasinya untuk tahapan mekanisme kerja otot. Simak dengan baik-baik ya. Apa untuk suaranya? Iya. Ya. Nah, ini merupakan ketika kita sedang menulis ya, kita akan di stop dulu. Nah, ketika menulis itu kita susah. Nah, langsung aja ke sini ya. Sini. Nah, ini tuh ada struktur otot yang sudah Ibu jelaskan tadi. Di sini ada, nah, di dalam struktur otot ini ada fasciculus. Nah, ini fasciculus yang tadi sudah Ibu jelaskan tadi. Ini adalah sel-sel ototnya. Nah, di dalam sel-sel otot ini terdapat beberapa miofibril. Nah, ini miofibril banyak sekali ya. Nah, selanjutnya, nah ini merupakan pada tahap mekanisme kerja otot itu terdapat rangsangan dari input saraf ke neurotransmitter di sini. Nah, ini merupakan, nah ini itu merupakan sel otot rangka ya. Ini satu sel otot rangka, ini satu sel otot rangka. Nanti untuk lebih jelasnya lagi, videonya sudah ada ya di dalam PPT, kan lebih jelas di situ. Nah, otot rangka ini terdiri dari beberapa miofibril. Nah, ini ada miofibrilnya. Dan miofibril ini terdiri dari unit kontraksi, yaitu ada sarkomer. Nah, setiap pada miofibril ini sarkomer ini berdekatan. Ini sarkomer 1, ini sarkomer 2. Nah, sarkomer ini terdapat di dalamnya itu ada filamen tebal ini yang tersusun dari miosin, dan ini filamen tipis yang terdiri dari protein aktin. Nah, ini merupakan saat pada kontraksi atau pemendekan otot.
Nah, ini yang sudah Ibu jelaskan tadi, ini adalah miosin ya. Nah, garis yang membelah antara dua miosin ini adalah disebut dengan garis M. Sedangkan yang ini aktin, nah garisnya itu yang membelahnya itu disebut dengan garis Z. Selanjutnya, nah ini merupakan kondisi di mana otot itu berkontraksi. Jadi sarkomer seakan-akan memendek ya, tapi filamen tebal dan filamen tipis ini panjangnya itu tidak berubah. Seperti itu. Nah, ini ada proses ketika relaksasi. Nah, ini yang Ibu sebut tadi sebagai kepala miosin. Nah, di sini itu terdapat, nah ini adalah aktin. Nah, di sini itu terdapat situs-situs pengikatan pada aktin. Yang kuning-kuning ini merupakan situs pengikatan aktin terhadap miosin. Nanti ketika berkontraksi, kepala miosin akan menempel pada aktin dan menyebabkan adanya jembatan aktin miosin atau aktomiosin. Nah, jadi ketika berkontraksi itu, kepala miosin ini benar-benar menarik aktin ke arah sarkomer sehingga terlihat memendek seperti itu. Benar-benar menarik sarkomer, aktin. Nah, ini merupakan proses kontraksi. Selanjutnya, nah kontraksi terjadi itu ketika ada ADP yang melekat pada kepala miosin. Nah, ATP ini akan dihidrolisis menjadi ADP dan fosfat. Nah, ini ada ADP dan fosfat. Ketika ATP ini sudah dihidrolisis, maka maka akan memberikan energi kepada kepala miosin untuk berikatan dengan aktin. Dan akan terjadi jembatan aktomiosin. Nah, dan akan terjadi kontraksi. Nah, kemudian nanti ADP ini akan terlepas dari kepala miosin. Tetapi kepala miosinnya itu tetap melekat pada aktin. Nah, sampai adanya ATP baru yang melekat pada miosin. Nah, pada saat ATP melekat pada miosin, nah miosin ini akan terlepas dari aktin dan ini merupakan proses relaksasi. Nah, sebelum ATP dihidrolisis lagi, nah si kepala miosinnya itu akan terlepas dari aktin ini. Nah, ATP ini akan dihidrolisis lagi menjadi ADP dan akan berikatan lagi dengan aktin sehingga akan terjadi lagi kontraksi otot selanjutnya. Begitu juga seterusnya ketika ada ATP. Nah, siklus ini terus berulang ya. Nah, ini merupakan proses ketika otot kita berrelaksasi. Di sini ada protein tambahan, yaitu ada kompleks troponin dan tropomiosin. Ya. Tropomiosin ini ada yang menutupi daerah aktif miosin pada aktin. Nah, pada saat ini otot itu berrelaksasi. Nah, ketika ada ion kalsium atau ion kalsium pada miofibril itu meningkat, maka ion kalsium nanti ini ada di dulu ya. Nah, terdapat ion kalsium. Nah, ion kalsium ini akan mengikat troponin, kompleks troponin. Nah, dia itu akan mengikat kompleks troponin sehingga protein miosin itu membuka situs pengikatan pada aktin dan kepala miosin itu dapat melekat atau melakukan ikatan dengan aktin dan juga akan melakukan kontraksi. Nah, untuk ion kalsium ini itu dihasilkan dari retikulum sarkoplasma yang ada di sini nih. Nanti ada impuls saraf dari akan melakukan depolarisasi ya. Depolarisasi sehingga nanti impuls sarafnya itu akan
akan menyebar ke tubulus T, di mana nanti tubulus ini akan disebarkan lagi ke retikulum sarkoplasma sehingga akan membuka retikulum sarkoplasma, dan ion-ion kalsium yang berada di retikulum sarkoplasma itu bergerak ke sitosol pada miofibril. Nah, sehingga terjadilah kontraksi lagi. Seperti itu. Nah, ini ada proses kontraksi. Nah, ketika sel otot mempunyai kekuatan lebih untuk bergerak, maka orang yang nanti, nah ini merupakan proses kontraksi ya, menebar dan menegang, sehingga akan menyebabkan wanita di dalam gambar ini dapat menulis. Nah, proses kontraksi otot ini terjadi apabila masih terdapat ATP dan ion kalsium yang ada di miofibril. Nah, ketika impuls saraf berhenti, maka ion kalsium yang tadi itu akan kembali lagi ke retikulum sarkoplasma. Selanjutnya, troponin itu akan kembali ke kondisi semula, menutupi, dan tropomiosin itu menutupi daerah aktif miosin untuk aktin. Nah, sehingga otot itu dapat berelaksasi. Itu merupakan tahapan mekanisme kerja otot. Nah, selanjutnya, dapat dipahami anak-anak? Apabila ada yang ditanyakan, silahkan bisa ya. Atau nanti di akhir juga bisa. Ini kita akan membahas lanjut mengenai sifat kerja otot. Nah, berdasarkan sifat kerjanya, otot itu dibagi menjadi dua, yaitu otot antagonis dan otot sinergis. Nah, otot antagonis ini merupakan otot yang bekerjanya itu berlawanan, jadi akan menghasilkan gerakan yang berlawanan arah. Yang kedua yaitu ada otot sinergis. Nah, otot sinergis ini kebalikan dari otot antagonis. Nah, otot sinergis ini merupakan otot yang kerjanya itu saling mendukung satu sama lain sehingga menghasilkan gerakan satu arah. Nah, di sini terdapat beberapa contoh gerakan otot antagonis. Yang pertama yaitu ekstensi dan fleksi. Nah, ekstensi ini meluruskan ya, contohnya pada tangan aja ya, dan meluruskan. Ketika kita meluruskan tangan, nah ada dua otot yang bekerja. Yang pertama ada otot bicep dan tricep. Nah, ketika kita meluruskan tangan, otot bicep kita akan berelaksasi, sedangkan otot yang tricep kita akan berkontraksi. Selanjutnya untuk fleksi. Fleksi ini merupakan membengkokkan. Nah, ketika kita membengkokkan tangan, otot bicep kita akan berkontraksi, sedangkan tricep berelaksasi. Seperti itu. Selanjutnya ada gerakan abduksi dan aduksi. Abduksi itu gerakan kita menjauhi tangan, menjauhi sumbu badan. Sedangkan kalau aduksi itu mendekati badan. Yang ketiga itu depresi. Ada gerakan depresi dan elevasi. Nah, depresi itu merupakan gerakan kita kepala ke bawah. Jadi pada ke bawah itu otot yang berada di leher kita itu ini berkontraksi, sedangkan ini relaksasi. Sedangkan yang elevasi ini otot ini berkontraksi, sedangkan yang ini relaksasi. Seperti itu. Yang selanjutnya ada gerakan supinasi atau menengadah tangan. Ini pronasi, menungkup. Selanjutnya ada inversi dan eversi. Kalau inversi itu pada gerakan memutar kaki. Kalau inversi itu gerakan memutar kaki ke arah dalam tubuh. Seperti itu ya. Selanjutnya kalau eversi itu gerakan memutar kaki ke arah luar tubuh. Nah, selanjutnya untuk contoh antagonis, contoh otot sinergis itu biasanya terdapat pada otot-otot di antara tulang rusuk. Ketika kita bernafas, otot-otot antara tulang rusuk itu akan sejalan atau bekerja sama satu arah. Misalnya ketika kita bernafas ke atas dan ketika kita menghembuskan nafas akan ke bawah. Jadi itu bersinergis ya. Jadi gerakannya satu arah. Nah, ke materi terakhir mengenai gangguan pada otot. Di sini terdapat beberapa gangguan pada otot. Yang pertama yaitu ada hipertrofi. Nah, hipertrofi ini merupakan gangguan akibat otot yang berkembang menjadi lebih besar. Nah, hipertrofi ini terjadi karena misalnya sering berolahraga dan melakukan aktivitas yang berat pada otot. Nah, yang kedua ada atrofi. Nah, atrofi ini merupakan gangguan akibat otot yang mengecil. Nah, biasanya itu diakibatkan karena otot itu jarang digunakan.
misalnya sebabnya karena kelumpuhan atau kecelakaan. Nah, yang ketiga ada distrofi otot. Nah, distrofi otot ini merupakan penurunan kemampuan otot karena kelainan genetik. Nah, yang keempat ada tetanus. Nah, tetanus ini merupakan penyakit kejang otot, itu di mana otot akan berkontraksi secara terus-menerus hingga tidak mampu lagi untuk berkontraksi. Nah, biasanya tetanus ini disebabkan oleh bakteri Clostridium tetani. Clostridium tetani. Nah, itu bukan bakteri penyebab tetanus yang biasanya berada pada debu, tanah atau pada kotoran kuda. Nah, selanjutnya ada myasthenia gravis. Ini merupakan kondisi di mana ketidakmampuan otot berkontraksi sehingga penderita mengalami kelumpuhan. Nah, myasthenia gravis ini karena disebabkan karena adanya penyakit autoimun atau sel-sel itu menyerang diri sendiri. Nah, selanjutnya ada otot robek. Nah, otot robek ini merupakan kondisi di mana robeknya selaput otot yang berakibat bengkak, rasa nyeri, dan bahkan ada pendarahan. Nah, biasanya otot robek ini itu terjadi karena kegiatan yang berlebihan yang menggunakan otot sehingga ototnya itu bisa robek. Nah, selanjutnya yang terakhir ada kram. Nah, ini merupakan kondisi atau keadaan di mana otot tiba-tiba tegang, sulit digerakkan, dan disertai rasa nyeri. Nah, biasanya itu ini terjadi pada saat kita berolahraga tanpa pemanasan terlebih dahulu, sehingga otot itu akan shock atau jadi tiba-tiba menegang seperti itu. Nah, untuk pembahasan kali ini itu sudah selesai ya. Masih ada waktu. 4 menit lagi. Nah, PKPD. Nah, untuk karena waktunya sudah mulai habis. Nah, Ibu akan memaparkan terlebih dahulu mengenai tugas untuk hari ini ya. Nah, tugas hari ini itu ada mengerjakan LKPD yang sudah Ibu kirimkan di Google Classroom. Kalian itu harus baca dulu petunjuknya ya. Jadi ini itu per individu dikerjakan di buku catatan atau buku tugas dan nanti dikumpulkan di Google Classroom. Ini ada LKPD-nya. Apabila nanti ada yang tidak mengerti atau kurang paham, dapat didiskusikan melalui WhatsApp group ya. Nah, mungkin tutup aja ya Ibu. Sekian untuk pemaparan materi pembelajaran biologi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu pemateri Bu Mega atas waktu dan penjelasannya yang begitu jelas sehingga anak-anak sangat antusias ya. Mudah-mudahan pembelajaran kita pagi ini dapat dipahami dengan baik dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih anak-anak yang ada di rumah. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.